Ya seperti kecelakaan lah bahasanya. Dulu saya sebenarnya jualan mie ayam keliling, naik becak, mukul-mukul mangkok. Kondisi hidup susah. Betul. Makan pun payah. Allah tidak memanggil yang mampu. Betul. Tetapi Allah memampukan yang dipanggil dan terpanggil. Alhamdulillah sampai hari ini, walaupun ada yang mau batal, tapi alhamdulillah semuanya berangkat. Wow. Satu grup itu nggak pernah banyak-banyak. Oh. Usia 6 bulan. Oh, 6 bulanan juga? Udah, kita bawa bayi usia 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di siaran yang luar biasa ini. Iya. Dalam podcast Cakap-Cakap. Ahoy. Hari ini kita mendatangkan tamu yang jauh ya. Jauh ya, lewat Sungai Pelawi, lewat Tanjung Pura. Ini dari Pulauan Riau ya. Kemari sedikit lah. Ini ada Abang Muhammad Asy'ari. Assalamualaikum Bang Asy'ari. Iya siap. Ada Haji ya lah. Iya Haji ulang. Haji Muhammad. Keren sedikit. Haji Muhammad Asy'ari. Gitu ya. Haji Asy'ari Muhammad Yusuf. Itu dia. Pokoknya pandai-pandai lah ya. Dia punya nama kan. Bawa aja. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ini dengar kabar baru pulang dari apa? Membawa jamaah umroh. Alhamdulillah. Baru balik lebih kurang 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Oh. Berarti hari itulah ya? Ya hari kemarin lah. Hari kemarin. Teringat aku nih ya. SCB ini kan udah lama nih. Ya. Sejak kapan berdiri SCB ini? Kemudian kenapa hari ini mau mengambil bisnis travel umroh? Kan masih banyak bisnis lain nih. Ya. Jual ikan sapu-sapu. Iya. Jual apa lagi? Es krim, tempoyak ya masih banyak lagi kan. Kenapa harus bisnis travel nih? Coba ceritakan dulu. Yang pertama, SCB Tour itu berdiri di tahun 2019. 2019, ya. Oke. Tapi kalau flashbacknya ke belakang lagi, kita main awal di dunia umroh itu tahun 2017. 2017? Ya. Saat itu kita jadi kepala cabang di suatu travel. Ya. Kita belajar, lalu setelah paham, lalu kita bangunlah Sabda Cinta Baitullah. Nah, gitu. Tahun 2019. 2019. Nah, kalau ditanya tadi kan kenapa bisa travel yang dijadikan alasan? Nah, sebenarnya saya sering bilang sama jamaah, ya seperti kecelakaan lah bahasanya. Kecelakaan yang membawa hikmah, membawa keberkahan. Oke, dulu saya sebenarnya jualan mie ayam keliling. Oh, sempat jualan mie ayam juga? Oh, sempat. Jadi titik terendah itu saat itu kita jualan mie ayam keliling. Bang Nanda. Kita jual mie ayam keliling setiap sore, habis asar, saya tuh keliling. Naik becak, mukul-mukul mangkok. Mukuli orang? Mukul mangkok. Oh, mangkok ya, yang teng-teng bunyi gitu ya. Nggak ada yang beli, baru kita pukuli orang. Gitu ya. Jadi kan rame, alhamdulillah akhirnya terjual. Nah, setelah saya jualan mie ayam, ketemu dengan travel umroh, diajak menjadi tim syiar saat itu. Tim syiar. Ya, tim syiar itu ialah kalau bahasa kita agent lah ya. Iya. Agensi yang kategori kita mengajak orang untuk berangkat umroh. Selama 4 bulan lebih kurang kita jalani, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Kita dapat jamaah umroh saat itu, lalu kita juga berangkat. Dia berangkatkan si travel, langsung kita berangkat umroh. Nah, dalam pikiran saya saat itu ialah seperti ini Bang Nanda. Kondisi hidup susah. Betul. Makan pun payah. Tapi Allah kasih jalan sama kita. Untuk bisa kemana? Bisa berangkat ibadah umroh dengan melalui jadi tim syiar Baitullah. Makanya saya sering bilang sama jamaah, Allah tidak memanggil yang mampu. Betul. Tetapi Allah memampukan yang dipanggil dan terpanggil. Siapakah itu? Salah satunya saya dan insya Allah kita semua yang mendengarkan cerita ini. Termasuk juga Bang. Iya, udah umrah belum Bang Nanda? Belum. Nanti pulang ini kita daftar ya. Nah, jadi kenapa bisa ibadah umroh ini dijadikan suatu landasan sekarang yang saya kerjakan? Saya berpikir seperti ini waktu pas di Mekah, bahwasanya di saat itu saya susah, saya nggak tahu mau ngapain.
ya mungkin inilah jalan Allah untuk mengangkat derajat saya. Hingga akhirnya sepulangnya umroh saya lebih aktif lah dalam syiar Baitullah. Jalan hingga akhirnya sampailah detik ini kita punya SCB Tour. Alhamdulillah sudah berizin, sudah juga terakreditasi dan insya Allah juga akan terbit izin PIHK, izin ibadah haji khususnya. Jadi setiap travel itu ada regulasi untuk memberangkatkan jamaah. Salah satunya memiliki izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang kedua, kalau mau jualan haji, maka harus ada izin PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Maka lengkaplah SCB Tour sebagai yang kategorinya lengkap secara legalitas dari pemerintahan Republik Indonesia. Berarti kok kita lihat tadi Bang Ari ini banyak juga ya istilahnya petualangan ya. Oh banyak petualangan. Kalau bahas petualang banyak. Banyak ya. Saya 2006 masih muda, kita ada ke Jakarta kan. Jadi kok dulu di dunia entertainment lah kategori. Iya. Model ya. Juga tahu ya. Saya pernah ikut model juga loh. Iya. Model pupuk kandang loh. Iya. Jadi apa? Jadi peliharaannya. Jadi apa tinggal saya ini dengan pengalaman seperti itu ya. Berarti adalah nih yang diikuti selain dari travel tah komunitas, organisasi atau perkumpulan lainnya. Banyak. Banyak ya. Kalau kan kita kan dulu merantau ya. Saya lahir di Tanjung Pura, Timbangan Lama ya, Pematang Tengah. Lahir, lalu sekolah juga di SD Negeri, Sanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Pura. Mungkin tahu juga Bang Nanda. Tahu ya, sama kita mungkin. Jadi udah tinggal di sini sambil kuliah, lalu akhirnya 2009 hijrahlah ke Pekanbaru. Sepanjang hijrah ketemu jodoh di sana, alhamdulillah punya anak, punya istri, dan sekarang punya usaha. Istri berapa istri? Istri saya dua. Anaknya. Iya. Berarti belum satu dia. Karena kalau istri satu 3 kan. Oh gitu ya? Iya, ada Iswan, Istu, istri. 3 sah. Ya, saya istri satu. Satu aja ya. Satu aja. Saya istri satu, anaknya 2, alhamdulillah. Lalu selama di perjalanan hidup, bahkan kalau susah gimana, saya bukan mau cerita kesusahan. Saya cuma mau bilang bahwasanya sering ditanya orang kayak mana bisa sukses, berhasil. Pada dasarnya sukses itu tergantung sudut pandang. Ada bagi saya itu sukses itu ialah bagaimana kita bisa mampu melewati berbagai macam rintangan yang Allah berikan kepada kita untuk bangkit. Nah, jadi saya sebenarnya pandangan saya lah sukses itu seperti itulah. Jadi bukan berapa hasil yang kita dapat sekarang ini, tapi bagaimana kita mampu menjalani setiap proses yang kita lewati. Betul. Kemudian SCB macam tadi ya, kalau kita lihat dari 2019 berarti udah termasuk lama SCB ini. Ada nggak SCB ini apakah hanya untuk di Langkat saja atau di daerah Pulau Sumatera saja atau ada di daerah lain? Sampai hari ini SCB itu kantor cabang sudah sampai Surabaya. Surabaya? Udah sampai Surabaya, jadi ada di Banyurip, ada Buku juga, kita berkantor di sana. Tapi pada dasarnya kita mendirikan kantor banyak sekalipun tidak ada hasilnya kalau tidak ada SDM atau sumber daya manusia yang tepat dan jelas. Nah, insya Allah di 2026 ini, di akhir tahun ini, SCB Tour akan lebih aktif keliling di Sumatera dan di Pulau Jawa. Gitu Bang Nanda, insya Allah. Seperti itu ya. Iya. Kemudian untuk di travel umroh ini sendiri pernah tidak seseorang katakanlah dia mau umroh nih, tapi belakangan dia batal, dalam arti membatalkan, pernah nggak di SCB itu sendiri? Jadi gini, prosesnya kan ini kan semua ini yang berangkat umroh itu namanya panggilan. Di saat Allah memanggil, kita juga ada ujian. Terkadang tidak sedikit ya jamaah itu setelah dia mendaftar, lalu timbul was-was di hatinya. Dan dia rasa ingin batal, lalu ingin reschedule atau segala macam halnya, itu pasti ada Bang Nanda. Yang namanya kita ini kan tim syiar, menyampaikan kebaikan, maka setiap ada terjadi hal seperti itu, maka tim harus siap untuk memberikan edukasi kepada jamaah kita bahwasanya masa iya ini untuk kebaikan ibu batalkan, betul gak? Makanya alhamdulillah sampai hari ini walaupun ada yang mau batal, tapi alhamdulillah semuanya berangkat. Wah, berarti semua berangkat ya. Berarti jamaah juga sudah sangat percaya dengan SCB ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian untuk di
SCB ini sendiri apakah ada paket-paketan? Misalnya paket segini nih, paket segini. Ada nggak kira-kira? Pasti ada. Oh, ada juga ya? Ada dong. Jadi gini, jamaah di luar sana, calon jamaah atau jamaah, mereka sering mencari harga titik terendah. Betul. Di harga yang paling pas harga. Sementara pada dasarnya apakah SCB juga punya? Nah, SCB itu punya segala macam harga, baik super promo, ekonomi, ya, regular, VIP, free fund, bahkan umroh-umroh plus lainnya seperti plus Eropa Barat, plus Turki, kita juga ada. Nah, setiap harga yang kita tampilkan, Bang Nanda, itu pasti menentukan kepada fasilitasnya. Oh, begitu. Jadi ada harga, ada fasilitas. Betul. Ya, jangan nanti mintanya murah-murah, akhirnya pulangnya marah-marah. Kalau dihitung dari 2019 sudah berapa ribu orang nih kira-kira yang berangkat di SCB nih, Bang Ari? Kalau datanya ya ribuan. Ribuan ya. Cuma data pasti saya nggak tahu. Cuma kan sempat terhenti waktu pas COVID. COVID ya. Karena si COVID itu semua akses usaha itu terhenti. Jadi intinya waktu COVID itu timbul, kita nggak ada yang kerja nih pastinya. Hingga akhirnya saya berinisiatif untuk membuka usaha lain. Dulu sempat kita bangun namanya Tuan Kreb. Tuan Kreb. Ya, tahu lah, sempat Tuan. viral. Tuan Kreb, kepiting tumpah kita bangun dulu saat itu pas masa COVID. Kenapa? Karena posisi saya seperti ini. Yang penting berusaha, yang penting berjuang. Masalah hasil biar Allah yang nentukan. Untuk 4 bulan ke depannya ada nggak kira-kira keberangkatan dari SCB sendiri? Ada mau berjamaah? Kita nanti mulai, bahkan setiap bulan alhamdulillah, dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu selalu ada dengan paket variasi pastinya sesuai. Oh iya, dengan paket juga ya. Ya, karena gini Bang Nanda, tentang umroh ya, yang harus tahu bahwasanya harga itu menentukan, Allah menentukan. Juga sama, jadwal itu pun menentukan. Nah, ada high season, ada low season. Yang harus jamaah tahu bahwasanya kalau umrohnya itu di awal musim seperti Juni, Juli, Agustus, September, itu standarnya low season. Ya, low season. Artinya budgetnya masih bisa lah. Tapi masuk di Oktober, November udah boleh naik, Desember udah high season tuh. Karena musimnya musim dingin, berubah musim dingin. Yang diminati. Nah, tapi yang sekarang sedihnya itu ialah di saat terjadinya konflik antar negara hingga akhirnya membuat persoalan tentang abtur minyak dunia. Iya, betul. Hingga lagi akhirnya, panas-panasnya sekarang ini ya. Iya, hingga akhirnya harga semuanya naik. Dari maskapainya itu sampai ada sampai 6 juta, 8 juta, 4,5. Nah, itu yang terjadi saat sekarang ini hingga akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, jamaah bertambah di situlah biayanya karena ada biaya abtur itu. Nah, si travel kebanyakan ketakutan untuk menyampaikan harga tersebut. Ya, karena jamaah merasa kenapa naik, kenapa berubah, padahal itu bukan berubah dari travel itu, tapi melainkan dari kondisi keadaan dunia saat sekarang ini. Kita paling banyak pergi jamaahnya itu ke Tanah Suci, misal katakan di bulan Agustus nih. Paling banyak itu berapa yang pernah kita tembus? Nah, kalau di SCB Tour, pola keberangkatannya itu satu grup itu nggak pernah banyak-banyak. Oh, seperti itu. Ya, apa alasannya? Kita punya alasan. Dengan jamaah yang sedikit, maka dalam pelayanannya lebih maksimal daripada harus ramai-ramai. Paham maksudnya? Berarti kalau misalnya pergi yang hanya 10 orang bisa? Bisa. Oh, bisa berangkat? Bisa. Kadang-kadang gini ya, ada dia travel nih ya, ada dia mau travel, hanya 10 dia targetnya 20 orang, hanya kalau misal 10 orang, nanti aja lah nih, belakang-belakangan aja. Kalau kita berangkatkan. Oh, kita berangkatkan. Oh. Jadi satu bulan tuh mau 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak ada masalah. Yang penting setiap grup berangkatnya itu nggak perlu ramai-ramai. Nah, jadi gini, grupnya itu Bang Nanda ada mulai dari 45 pax satu bis, 50 pax satu bis, 35 pax, 30 pax, 25 pax, artinya orang ya jumlah jamaah. Ada juga 12 pax, 10 pax gitu. Tinggal nanti menggunakan bisnya aja lagi. Kalau paket kecil, grup kecil kita gunakan HIS. Ya, HIS ya. Ya, HIS. Kalau grupnya besar kita gunakan bis besar. Oke. Ini selama Ari menjadi direktur di SCB, adakah hal yang tersulit Asyari hadapi selama
membawa jamaah, misalnya kan yang lanjut usia nih terutama, atau yang agak payah nih. Ada nggak kira-kira yang selalu terhalang seperti itu? Jamaah SCB Tour, alhamdulillah segala kalangan usia udah pernah. Dari mulai bayi usia 6 bulan. Oh, 6 bulanan juga? Udah, kita bawa bayi usia 6 bulan. Bahkan program kemarin itu bayi itu berangkat umroh plus Turki bersama keluarganya. Kita juga bawa. Lalu ada orang tua yang paling tua saat itu dan sampai hari ini itulah usia paling tua kita bawa, usia 96 tahun. 96 tahun? 96 tahun. Dari Jawa. Jadi usia paling kecil 0,6 bulan, usia paling tua di 96 tahun yang paling tua. Nah, bagaimana cara itu? Ya tadi tuh dibilang, dengan grup kita itu kita melihat kalau grupnya ini banyak yang tua, maka kita lebih kepada nggak usah rame-rame berangkatnya, karena biar maksimal dalam pelayanannya. Oh, seperti itu. Nah, jadi kalau memang akhirnya rame juga, ya itu kan kita nggak bisa, mungkin misalkan gini, ada si jamaah minta harus tanggal ini juga, kita tetap berangkatkan juga tanggal yang sama. Nah, ada jamaah sakit. Saya pernah dapat jamaah, bahkan dia masih di oksigen, kan, karena sakit, tapi kita tetap berangkatkan. Kita tetap berangkatkan. Kenapa? Alasannya? Karena kita nggak tahu, Bang Nanda, uang yang mereka dapat ini apakah menjual asetnya kah? Ya kan, menjual harta bendanya kah untuk bisa berangkat. Nah, terkadang beberapa travel sering meminta agar yang usia di atas 60 tahun itu membawa pendamping. Iya. Itu sering banyak, mungkin Bang Nanda juga tahu. Nah, sementara di SCB Tour tidak mengharuskan itu. Oh. Kenapa alasannya? Karena tadi saya bilang, yang berangkat tadi ini orang tua itu bisa jadi hanya menjual asetnya dan uangnya hanya sesuai dengan kebutuhan keberangkatan saja. Betul. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwasanya harus dua, enggak. Yang terpenting di saat si jamaah berangkat, keluarga memberikan kepercayaan seutuhnya kepada kami. Pernah nggak jamaah waktu di Tanah Suci itu kadang-kadang ada yang bukan, maaf cek kami, macam sok ya, dalam arti dia sampai Tanah Suci karena udah pernah ke situ keluar, gitu tiba-tiba mau balik bingung dia mau kemana nih. Pernah nggak di SCB sendiri mengalami seperti itu? Kalau pernah pasti pernah. Pasti pernah ya. Karena jamaah yang sering tuh kalau udah pernah berangkat sekali biasanya nih dia berasa udah tahu, kan gitu kan. Dan kita biasanya yaudah kasih kebebasan. Jadi di SCB itu kalau jamaah di Pulau Jawa mengatakan kita ini lebih kepada semi mandiri. Alasannya kita programnya ada, itinerary ada, tapi si jamaah boleh memilih mau ikut atau tidak. Itu. Ya, kayak gitu sih Bang Nanda. Lebih simpel deh ya. Simpel, karena kan nggak mungkin harus kita paksakan. Kita kan tetap maksakan nih Bang Nanda. Ini itinerary-nya, ini programnya. Kalau jamaahnya mungkin ingin lebih lama beribadah di Masjidil Haram, ya kita nggak kita persoalkan. Nah, untuk Aris sendiri selain di SCB ada nggak travel umroh lainnya? Apakah emang hanya difokuskan di SCB itu sendiri? Kita punya anak perusahaan. Oh, ada anak perusahaan juga? Ada. Kita punya anak perusahaan, ada beberapa anak perusahaan, ada 4 anak perusahaan yang kita kelola sekarang ini di bawah naungan SCB Tour. Ya. Dan juga SCB Tour sekarang ini lagi ada program baru yang penyelenggara LA ya, Land Agreement untuk hotel, untuk visa dan juga untuk handling di Mekah, Madinah. Namanya Hijaz International Service namanya. Tadi kan saya ada dengar juga ada yang ke Turki ya. Nah, itu maksudnya gimana? Apakah SCB ini hanya untuk ke Tanah Suci atau SCB ini bisa travel atau wisata religi lainnya? Kalau dasarnya itu gini ya Bang Nanda, kita ini kan travel. Travel itu ada wisata, ya, dan juga ada religi. Kalau wisata kita bawa bukan jamaah, peserta wisata. Peserta wisata. Ya, kita bawa turis lah kategorinya. Mau kemana sesuai paket. Kita bawa ke 3 negara, mungkin Malaysia, Thailand, Singapura, atau 2 negara, Malaysia, Singapura. Atau kita bawa grup dari sekolah, misalkannya studi banding, perlombaan segala macam. Itu ada. Lalu bagaimana dengan program Umroh Plus Turki tadi? Umroh Plus Turki itu bagian dari program yang mana dia ada 2 cara. Bisa kita berangkat ke Turkinya dulu, baru kita berangkat umrohnya.
atau kita umroh dulu baru pulangnya singgah ke Turkinya. Di Turki kita mengunjungi beberapa destinasi pastinya seperti Istanbul, Erciyes, Kapadokia, Ankara, itu jadi Bursa dan beberapa tempat lah, Hagia Sophia, dan pokoknya kita destinasi segala macam yang ada di Turki kita kunjungi sesuai paket kita. Biasanya 16 hari, 15 hari gitu lebih kurang. Oh, seperti itu. Itu dia Bang Nanda. Kemudian untuk kita nih lah, bagaimana, ada nggak kunci atau motivasi kita, bagaimana cara kita nih supaya terpanggil hati untuk umroh tadi? Di saat Bang jumpa saya, Bang Nanda jumpa saya, Bang jumpa saya kan masyarakat. Bang Nanda jumpa saya orang travel, saya bahas travel. Sebenarnya Allah udah manggil Bang Nanda. Oh gitu ya? Iya. Tinggal Bang Nanda itu apakah siap menerima panggilan itu apa tidak? Tanda siap kita menerima panggilan itu tersenyum tadi itu. Nah, yang pertama, setelah itu mendaftar. Daftar di SCB termurah. Mulai dari 350.000 aja Bang Nanda. Iya. Jadi gini, cara daftar ya. Ini ada duit, tapi 300.000 betul tuh, 300.000 ya. Kurangnya kurang 350.000. Hah? 340.000. 340.000. Abang kasih 300.000. Kurangnya 340.000 nih. 10.000 yang ada. Iya, 10.000. Jadi posisinya sebenarnya gini. SCB itu lebih kepada bagaimana si calon jamaah memulai niat dengan hal yang kecil. Betul. Jadi kita itu partner join di satu bank yang skala nasional, bank pemerintah, untuk mengcover tabungan umroh jamaah. Jadi di saat si jamaah bayar DP 350.000, lalu si jamaah itu kita bukakan rekeningnya langsung atas namanya, lalu si jamaah bisa bayar mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, bisa bayar langsung ke pihak perbankan atas namanya sendiri. Oh, seperti itu ya? Iya. Ini boleh diminum nih Bang Nanda? Boleh, silakan. Ini kita udah mau closing ini, Bang Ari. Cepat kali, jangan cepat-cepat, ntar lagi lah. Karena pertanyaan ini udah lengkap semua ya, pemirsa ya yang ada di podcast PCC_ID. Jadi sudah tahu lah ya tentang SCB ini bagaimana. Jadi buat kawan-kawan kalau mau daftar nanti bisa nanti hubungi abang kita, Bang. Sebenarnya kita promosikan dulu kira-kira nih. Jadi gini, SCB ini alhamdulillah sekarang lagi berkantor di Medan juga ada, di daerah Dr. Mansur, Medan dekat USU. Itu kantor kita ada, ruko 1 pintu. Lalu di Langkat juga ada. Kita berkantor di Langkat. Langkat ada juga? Ada juga. Jadi ada tim-tim kita juga, ada agent, ada perwakilan kita, ada cabang kita juga, ada manajer kita juga. Jadi nanti si calon jamaah tinggal bisa melihat media sosial yang kita miliki. Oh, ada media sosial? Di mana tuh? Di TikTok ada? Ada SCB Tour namanya. SCB Tour, TikTok. Ya, di YouTube juga ada Sabda Cinta Baitullah namanya. Oh, YouTube ada juga? Di Instagram namanya SCB Tour juga ada. SCB Tour ada di SCB Tour Bandung, SCB Tour Jakarta, SCB Tour Jombang, ada SCB Tour Surabaya, ada SCB Tour Semarang. Banyak nih, ada SCB Tour Medan, ada SCB Tour Langkat, ada SCB Tour Tanjung Pinang. Tinggi itu. Ada SCB Tour Pekanbaru dan ada SCB Tour lainnya lah. Insyaallah. Oke. Terakhir lah ya. Boleh. Saya minta dari Bang Asyari untuk bagaimana cara memantapkan diri untuk masyarakat supaya bisa ikut atau bergabung untuk umroh di SCB. Untuk umroh ya, kalau masalah untuk umroh saya pribadi kemana aja boleh. Boleh. Ya, yang penting yang namanya orang mau umroh kemana aja silakan. Yang penting tujuannya sama, niatnya sama, tujuannya sama. Kami hanya penyelenggara. Jamaah percaya sama SCB Tour, alhamdulillah. Betul kan? Setuju ya? Kemana sama Ucai juga ya kabarnya? Oh iya Ucai. Mau Ucai, mau UAS juga ya? Iya, alhamdulillah. Jadi intinya pertama cari travel yang berizin. Betul. Terakreditasi. Kalau misalkannya ada pro kontra, ada yang bahagia, ada yang enggak, itu kan nggak bisa dipaksakan Anda. Yang namanya jasa ini kan, service ini kan nggak semuanya bisa diterima di masyarakat. Yang terpenting SCB Tour berusaha dengan baik,
memberikan sesuai apa yang telah dijanjikan. Kalau nanti di lapangan ada masalah, orang jamaah boleh langsung komunikasi ke cabang-cabang di mana tempat pendaftarannya. Kalaupun tak diopeni, boleh langsung ke pusatnya. Nah, caranya tadi tuh, kalau pengen umroh bersama SCB Tour, hubungi agen di setiap daerah yang ada SCB Tour-nya. Kalau masalah harga, tinggal pilih mau harga berapa aja. Kita harga normalnya itu di 25,950. Harga normalnya belum termasuk penambahan afturnya. Ya, jadi kalau harga 25,950 tambahlah 4,5 juta karena aftur kan. Iya. Kalau harga 28,950 tambah 4,5 juga. Jadi tergantung itu ya Bang Nanda. Nah, jadi Bang Nanda kapan daftar? Insya Allah nanti ya. Sabar dulu ya. Oke, baik pemirsa, kita udah habis. Udah banyak juga ya cakap-cakap sama hari ini. Luar biasa. Sudah jelas ya. Ini kayaknya pulang dari ini mau ngorek-ngorek duit sedikit kita nih. Ya, ngorek-ngorek tanah sedikit. Untuk umroh bersama SCB Tour Sabda Cinta Baitullah. Jangan lupa nanti di like ya. Like, comment, subscribe di channel kita di podcast Cakap-Cakap. Ahoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.